Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 6 semester 1 untuk membahas soal kedua tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak harap kalian fokus dengan pembahasan hari ini agar kalian bisa lebih paham lagi. Kita masuk kepada soal yang pertama. 6 ditambah 9 dikurang negatif 10 adalah, ingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dia sejajar atau sederajat. Maka yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus mendahulukan pengerjaannya di bagian sebelah kiri atau bagian depan. Jangan kalian kerjakan di bagian belakang. Karena akan berakibat fatal, yaitu nilainya pasti akan berbeda dengan yang dikerjakan di bagian depan. Itu rumusnya ya. Jadinya kalian perlu ingat itu, kita kerjakan selalu di bagian depan. Masuk kepada pembahasan 6 ditambah 9. Nih, hasilnya adalah 15. Kita pindahkan ke sini. Kemudian negatif kurang dikali negatif. Nah, atau negatif dikali negatif hasilnya jadi positif. Kemudian 10 kita pindahkan ke sini. Nah, 15 ditambah 10. Seperti biasa kita jumlah, maka hasilnya adalah 25. Kita pindahkan ke sini atau ke sini, silakan. Masuk ke soal nomor 2. 12 dikurang 9 ditambah negatif 4. Tetap kita kerjakan di bagian depan, jangan kalian kerjakan di bagian belakang. 12 dikurang 9, 12 kurang 9 adalah 3. 3 kita pindahkan ke sini, kemudian tambah negatif 4. Nah, ingat ya, perhatikan, ini positif, ini negatif. Pertama, kenali itu dulu. Yang kedua, kita bandingkan angka yang besar mana? 4 dengan 3. Oh, ternyata kita lihat angka 4 lebih besar daripada 3. Kita bukan lihat nilai ya, tapi membandingkan angkanya aja dulu. Kemudian, bila 4 ini besar, posisinya dalam keadaan negatif, maka dipastikan hasil akhirnya pasti negatif. Ingat, kita bandingkan dulu cara pertama, karena dia berbeda jenis, ini positif dan negatif. Maka caranya ada dua. Yang pertama, kita bandingkan dulu. Karena 4 lebih besar daripada 3, dan 4 ini posisinya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Pertama. Yang kedua, bila dia tidak sejenis seperti ini, maka kalian kurangkan. Seperti ini. Walaupun posisinya 4 ini berada di belakang, tetap kita dahulukan ditaruh di atas. 4 dikurang 3, yaitu hasilnya 1. Nah, 1 ini kita taruh di sini, tapi ingat ini jangan dihapus. Tetap bernilai negatif 1. Jangan tulis 1, ingat itu. Ya, mudah kalian paham. Kemudian masuk ke soal nomor 3. Negatif 20 dikurang 12 ditambah 9. Kita dahulukan ini. Nah, ini negatif dengan negatif. Karena dia sejenis, maka pasti dijumlah. Nah, ini jangan ketinggalan negatifnya. Hasilnya adalah negatif 32. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ini kita turunkan, tambah 9. Negatif 32 ditambah 9. Sama dengan nomor 2. Kita bandingkan dulu yang mana yang angkanya besar. Oh, ternyata angka besarnya di negatif 32. Maka hasil akhir pasti negatif. Kemudian cara yang kedua, kita kurangkan. Seperti nomor 2. Yaitu 32 dikurang 9. Hasilnya adalah 23
Kemudian kita taruh di sini dengan menggunakan negatif. Negatif 23, maaf ya. Soal nomor 4, 25 dikurang negatif 15 ditambah 14. Nah, ini 25 dulu turunkan sama negatif 15. Ini hasilnya tadi sama dengan di atas, tidak perlu kita bahas. 25 ditambah 15, hasilnya adalah berapa? 40. Ya, kemudian 40 ini diturunkan ke bawah, 14 ya, 40 ditambah 14, maka hasilnya adalah 54. Nah, seperti ini. Masuk ke soal berikutnya. Negatif 18 ditambah negatif 8. Maka ini kita dahulukan kerjakan. Nah, ini penjumlahan saja, negatif ditambah negatif. Seperti ini, maka hasilnya adalah negatif 26. Kita pindahkan ke sini, kemudian kurang 9, kita turunkan ke bawah. Nah, ini negatif, ini kita pasang jadi negatif juga. Maka kita jumlahkan saja, negatif 26 ditambah negatif 9. Hasilnya negatif 35. Seperti ini. Lanjut ke soal nomor 6. 27 ditambah negatif 13 dikurang 15. Kita selesaikan 27 ditambah negatif 13. Ini tidak sejenis, positif, negatif. Dan kita bandingkan angka mana yang besar. Kita tentukan ini angkanya positif, berarti hasilnya pasti positif. Setelah itu kita kurangkan. Nah, seperti ini. Tetap tidak ada negatif di sini nanti. Hasilnya pasti positif karena angka 27 lebih besar daripada 13. Kemudian kita kurangkan, hasilnya 14. Kita pindah ke sini, kemudian kurang 15. Nah, ini perlu perhatikan, kadang banyak yang Bapak lihat salah persepsi antara 14 dikurang 15 dengan 15 dikurang 14. Nih, logika berpikirnya adalah angka besar, kecil berada di atas daripada angka yang besar. Otomatis pasti terjadi angka kurang. Kenapa? Karena yang besar berada di bawah daripada yang kecil. Ibarat kata itu besar pasak daripada tiang. Ya otomatis pasti dia utang. Pasti kalau sudah berutang berarti pasti negatif. Jadinya jangan sampai salah antara 15 kurang 14 dengan 14 dikurang 15. Nah, kalau ini kita balik setelah itu, kalau kita tahu bahwasanya ini pasti negatif, maka setelah itu kita balik saja 15 kurang 14. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, kita tahu hasilnya yaitu 1, tapi satunya yaitu berbentuk negatif 1. Beda dengan 15 dikurang 14. Hasilnya 1. Tapi kalau posisinya terbalik, maka hasilnya negatif 1. Ini perlu pencermatan untuk kalian ya. Jangan sampai terbalik. Ditulis itu 1, padahal hasilnya negatif 1. Oke, nomor 7. Negatif 8 dikurang 14 ditambah negatif 9. Kita dahulukan ini, negatif dengan negatif, kita jumlah. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah negatif 22. Kita pasang di sini. Kemudian tambah negatif 9. Nah, negatif dengan negatif jadi dijumlah, maka hasilnya adalah berapa? Negatif 31. Oke ya, paham ya? Lanjut nomor 8, 16 dikurang 26 tambah negatif 7. Nih, negatif 16 dikurang 26. Sama posisinya dengan yang ini. Nih posisinya. Nah, ini perhatikan. Dibalik, kalau ini kecil berada di atas, kecil, besar berada di bawah, otomatis pasti posisinya negatif. Ya, kemudian kita kurangkan saja. Lebih sederhananya ya, lebih gampangnya 26 dikurang 16 nggak jadi masalah. Tapi tetap posisinya negatif. Oke, hasilnya adalah negatif 10. Sama dengan soal nomor 6 tadi. Kemudian ini tambah.
negatif 7. Nah, negatif dengan negatif dijumlah, maka hasilnya adalah negatif 17. Ya, perlu diperhatikan antara nomor 6 dan nomor 8 ini. Lanjut ke soal nomor, maaf, Bapak salah lupa ini garisnya, tapi nggak jadi masalah. 6 dikurang 8 sama posisinya. 6 lebih kecil daripada 8 tapi tetap dikurang, kemudian hasilnya pasti negatif, kemudian kalian kurangkan saja. Ini Bapak ilustrasikan supaya lebih mudah saja sebenarnya. Posisinya memang sebenarnya seperti ini, tapi kalau untuk mempermudah 8 dikurang 6. Tapi kalau Bapak pasang 8 dikurang 6, kalian pasti tulis di sini 2. Nah, sedangkan ini posisinya dia berada di negatif. Jadinya negatif 20 atau maaf negatif 2 ya. Jangan tulis 2 tapi negatif 2. Kemudian ini tambah 11. Nah, ini kita bandingkan yang mana yang angka besar, ternyata angka besarnya adalah 11. Kemudian pasti hasilnya pasti positif. Kita kurangkan setelah itu. 11 dikurang 2, hasilnya adalah 9. Kita pindahkan ke sini. Soal terakhir, 29 ditambah 8 dikurang 43. Ini kita jumlahkan seperti biasa saja. Hasilnya 37 dikurang 43. Nah, ini angka kecil berada di belakang angka besar. Sama dengan yang tadi, ini perlu dicermati betul supaya jangan lagi ada kesalahan dalam cara menghitung ya. Hasilnya negatif 6. Karena angkanya yang kecil lebih besar daripada angka yang besar di posisi di atas. Kemudian kalian kurangkan saja. Nah, ini hasilnya negatif 6. Oke, demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan ini karena kita akan masuk pada perkalian dan pembagian setelah pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.